Mengenai dampak apa yang akan dirasakan oleh Indonesia dari pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sudah bergabung bersama kami Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat siang. Selamat siang. Prof. Hikmah, setelah sekian lama akhirnya pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Anda apa artinya pengakuan ini? Ada tiga hal. Pertama adalah pemerintah Belanda tidak lagi mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu merupakan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Indonesia. Karena kalau kita rujuk pada 27 Desember 1949 itu kan ada konferensi meja bundar yang Belanda mengatakan bahwa diserahkannya kedaulatan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia karena Indonesia sampai dengan 27 Desember 1949 itu merupakan tanda kutip koloni dari Belanda. Nah, sementara kita selalu mengatakan bahwa setelah Belanda diusir oleh Jepang, lalu kemudian Jepang menyerah dari tentara sekutu, segera setelah itu kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Dan ini merupakan hasil perjuangan, bukan sekedar penyerahan atau misalnya bonus dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Itu yang pertama. Hal yang kedua, sejak tahun 45 sampai dengan 49 itu ada serangan-serangan Belanda kepada para pejuang kita. Nah, selama ini kita mengatakan bahwa Belanda melakukan agresi terhadap kita Indonesia karena kita sudah negara. Tapi Belanda mengatakan bahwa ini adalah tindakan kepolisian atau polisionil dari pihak Belanda terhadap para pemberontak yang ingin memerdekakan diri dari pemerintah Belanda. Nah, dengan adanya pengakuan ini berarti Belanda sekarang mengakui bahwa mereka adalah agresor terhadap Indonesia karena Indonesia sekarang sudah diakui sebagai sebuah negara. Nah, yang ketiga adalah ini kan ada dampak hukumnya. Nah, dampak hukumnya ini bisa meluas, tapi seperti Bapak Presiden sampaikan bahwa nantinya Perdana Menteri Rutte akan berkonsultasi dengan Bapak Presiden, sementara Bapak Presiden ingin mendapat masukan dari Ibu Menlu untuk melihat ke depannya seperti apa. Apakah kita sudah tidak mempermasalahkan masalah hukumnya, misalnya para pejabat militernya ketika itu harus disidang dan lain sebagainya, bahkan juga ada kompensasi, atau seperti apa? Nah, ini yang kita tentu harus menunggu. Prof. Hikmah, tapi kenapa kemudian baru sekarang Belanda mengakui 17 Agustus 45 sebagai kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, ini tentu berkaitan dengan generasi yang ada di Belanda. Kalau generasi-generasi di awal tentu mereka masih bersikukuh bahwa Belanda ini menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Tapi generasi-generasi yang lebih muda termasuk Perdana Menteri Mark Rutte ini mengatakan bahwa mungkin generasi kita kurang tepat gitu ya di dalam melihat masalah Indonesia, dan mereka lebih mengatakan bahwa memang pada masa itu rakyat Indonesia telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya sehingga mereka bisa mengakui kemerdekaannya sekarang, tidak pada masa-masa awal seperti itu. Prof, menurut Anda seperti apa seharusnya sikap pemerintah Indonesia menanggapi pengakuan ini? Kalau menurut saya ada tiga hal. Pertama adalah tentu pemerintah Indonesia harus melihat hubungan selama ini dan masa yang akan datang. Yaitu hubungan kita sudah baik dengan pemerintah Belanda dan tentu kita ingin melanggengkan hubungan yang baik ini. Kedua, kalau kita berpaling ke masalah hukum, siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya, banyak di antara mereka kalaupun masih hidup sangat tua sekali, yang menurut saya sulit juga untuk kemudian kita permasalahkan. Dan yang ketiga berkaitan dengan masalah kompensasi dan lain sebagainya, mungkin pemerintah tidak perlu menuntut berbagai kompensasi. Terpenting adalah bagaimana pemerintah Belanda bisa memberikan rehabilitasi maupun kompensasi terhadap individu-individu yang dulu mungkin
pernah menjadi korban dari kekejaman Belanda, ya, terutama bagi masyarakat langsung. Jadi tidak langsung ke pemerintah kita, tetapi kepada masyarakat. Seperti itu. Seperti kasus Rawagede, tapi kan itu lewat proses peradilan gitu ya, sehingga mereka yang menjadi korban diberikan kompensasi oleh pemerintah Belanda. Oke, baik. Prof. Hikmat, terima kasih telah bergabung bersama kami di Headline News Metro TV. Selamat siang, Prof.